Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi, pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. "Tuan, berapa harga cincin ini?" tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. "Wah, mahal sekali tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu tuan," kata Abu Nawas berpura-pura memelas. Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. "Kalau begitu, berapa yang bisa kau bayarkan?" tanyanya. 5 dinar tuan. "Apakah boleh?" tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu." Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar. Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal, kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan, aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mencari kayu bakar di hutan. Saat berjalan, ia melihat sesuatu yang panjang dan melingkar di tengah jalan. "Apa itu ular?" pikirnya. Tapi setelah diperhatikan, ternyata hanya seutas tali sepanjang 10 meter. "Lumayan bisa dimanfaatkan," kata Abu Nawas sambil mengambil tali tersebut.
Dan ternyata benar, tali itu langsung berguna karena ia bisa mengikat kayu yang berhasil ia kumpulkan. Tali ini membawa keberuntungan, untung saja aku yang menemukannya, gumam Abu Nawas dengan senang. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali pergi ke hutan dengan tali ajaibnya. Dalam perjalanan, ia melewati pemukiman warga yang tampak panik berkerumun di sekitaran sumur. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjelaskan, "Ada orang terjebur ke dalam sumur, Tuan, dan kami bingung bagaimana cara menolongnya." "Oh, serahkan saja padaku," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan tali ajaibnya. Ia mengulurkan talinya ke dalam sumur dan berteriak, "Hei kawan, raih tali ini dan ikatkan ke tubuhmu." Setelah orang di dalam sumur mengikat tali itu, Abu Nawas dan warga menariknya hingga ia berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun. "Tidak kusangka, tali ini bukan cuma membawa keberuntungan, tapi juga keajaiban," gumam Abu Nawas dengan kagum. Dan beberapa hari kemudian, Abu Jahil sedang naik ke sebuah pohon tinggi untuk mencari buah. Tapi saat ingin turun, ia bingung. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu merasa akan jatuh. Akhirnya, karena panik, Abu Jahil pun mulai berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di bawah. Kebetulan Abu Nawas sedang lewat, dan dengan percaya diri ia berkata, "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu dengan tali ajaibku." Abu Nawas pun melemparkan talinya ke arah Abu Jahil dan berkata, "Ikat tali ini ke tubuhmu Abu Jahil, aku akan menarikmu turun." Abu Jahil yang sudah putus asa langsung mengikuti instruksi Abu Nawas. Dengan hati berdebar ia bertanya, "Kamu yakin cara ini berhasil?" "Percayalah padaku Abu Jahil, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan berhasil," jawab Abu Nawas penuh keyakinan. Setelah Abu Jahil selesai mengikat tali, Abu Nawas langsung menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi alih-alih turun dengan selamat, Abu Jahil justru terjun bebas dari pohon dan jatuh ke tanah dengan bunyi duk. Semua orang yang melihat kejadian itu terperanjat dan berteriak, "Abu Nawas, lihat apa yang kau lakukan. Abu Jahil jadi terluka." Dengan polosnya Abu Nawas pun menjawab, "Loh, aku pernah menolong orang dengan cara yang sama dan dia selamat tanpa terluka sedikit pun." Mendengar hal itu mereka bertanya, "Di pohon mana kamu menolong orang tersebut?" Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum, "Oh, bukan di pohon, tapi ketika orang itu terjebur dalam sumur." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang polos namun konyol, semua orang hanya bisa menepuk jidat sambil tertawa geli. Di sebuah kota yang indah dan ramai, orang-orang datang untuk berlibur. Bahkan ada yang menginap hingga beberapa hari karena betah dengan suasananya. Berita tentang kota ini sampai juga ke telinga istri Abu Nawas. "Suamiku, aku ingin berlibur ke sana. Kapan kamu akan mengajakku?" tanyanya penuh harap. Abu Nawas pun menghela nafas lalu menjawab, "Maafkan aku istriku. Untuk saat ini aku belum bisa memenuhi keinginanmu. Insya Allah nanti kalau aku punya uang kita akan berlibur ke kota itu." Namun rupanya keinginan sang istri untuk pergi sangat besar sehingga membuat Abu Nawas terus kepikiran. Suatu hari kabar baik datang saat Baginda Raja memanggilnya ke istana. Sebelum berangkat, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hari ini aku mendapat tugas dari Baginda Raja. Kalau aku mendapat hadiah uang, kita akan berlibur ke kota wisata itu istriku." Istrinya pun tersenyum dengan senang. Dan benar saja, sesampainya di istana, Abu Nawas menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja dengan mudah. Baginda Raja yang merasa puas menghadiahkannya sejumlah uang. Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan dengan uang ini?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah saya akan mengajak istri saya berlibur ke kota wisata Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus itu, kalau bisa menginaplah di sana. Malam hari di kota itu sangat menakjubkan Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun merespon, "Ya pengennya sih begitu Paduka, tapi uangnya tidak cukup."
Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum dan berkata, "Gak usah khawatir Abu Nawas, uang ini simpan untuk kebutuhanmu. Soal liburan, aku yang akan menanggung semuanya." Abu Nawas pun terharu dan mengucapkan terima kasih penuh syukur. Dan keesokan harinya, Abu Nawas memberitahukan kabar baik itu kepada istrinya. "Kita akan berangkat lusa istriku," kata Abu Nawas. Sang istri pun tak sabar menunggu hari keberangkatan. Namun di hari yang sama, mereka mendengar kabar duka bahwa istri Abu Jahil telah meninggal dunia. Abu Nawas pun menjadi bimbang. Jika ia tetap pergi liburan, para warga bisa saja menilai dirinya tidak peduli pada sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun berkata, "Kamu pergilah dulu istriku, aku akan menyusul. Aku harus menghadiri pemakaman istri Abu Jahil." Istrinya pun setuju dan berangkat lebih dulu. Namun setelah seminggu, Abu Nawas belum juga datang, membuat sang istri pun gelisah. Ia mengirim surat meminta Abu Nawas untuk segera menyusul, tetapi lupa menuliskan namanya sebagai pengirim surat. Dan keesokan harinya, seorang kurir datang ke rumah Abu Jahil yang masih berduka. "Tuan, ini ada surat untuk Anda," ujar sang kurir. Abu Jahil menerima surat itu dan membacanya. Tulisannya berbunyi, "Wahai suamiku tercinta, alhamdulillah aku sudah sampai. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk kedatanganmu besok." Mendadak wajah Abu Jahil menjadi pucat. Ia mengira surat itu dari almarhum istrinya, seolah-olah sang istri menunggunya di alam baka. Abu Jahil pun langsung ketakutan, pingsan seketika. Dan tak lama kemudian Abu Nawas dan beberapa teman lainnya datang untuk melihat kondisi Abu Jahil. Mereka terkejut menemukan Abu Jahil terbaring di lantai dengan surat di tangannya. Setelah membacanya, Abu Nawas pun tertawa. "Astaga, ini surat dari istriku. Pantas saja Abu Jahil pingsan. Dia mengira surat ini dari istrinya yang sudah tiada." Teman-teman yang tadinya khawatir ikut terbahak-bahak, dan suasana yang tadinya duka berubah menjadi penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia nggak punya makanan. Dan ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Ya Abu Nawas, apa kabar? Silahkan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kamu bawa itu? Gak perlu repot-repot begitulah Abu Nawas," tanya kawannya melanjutkan. "Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Ya memang sih dari kemarin aku belum makan. Alhamdulillah kamu datang membawa makanan," balas kawannya penuh bahagia. "Duduknya di teras depan rumah aja yuk, biar enak ngobrolnya," kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong kenapa kamu gak kerja? Biar kamu punya penghidupan yang lebih layak gitu loh. Mau kamu terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Udah kecil, sempit, gelap lagi," tutur Abu Nawas. "Ya bukannya aku gak mau kerja Abu Nawas. Aku tuh udah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkannya," sahut kawannya. "Nah kebetulan aku ada kawan yang lagi butuh tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya," kata Abu Nawas. "Wah ya maulah Abu Nawas. Kapan kita ke sana? Dan kira-kira kerjanya nanti ngapain Abu Nawas?" tanya kawannya. "Kerjanya nanti menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen. Jadi sekalian kamu bantu dia menjual hasil kurmanya," jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan itu, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur.
Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah untuk diantar ke pemakaman. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan itu. Di dalam tangisannya ia terus-menerus menjerit, "Suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kamu pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api, dan tanpa makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Aku tak tega melepaskanmu." Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat masuk kawan, kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela dengan rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa, Abu Nawas? Kamu jangan membuatku takut begitu tanya kawannya. "Apa kamu gak dengar tadi? Si wanita itu sedang ngomongin rumahmu. Sepertinya mereka akan membawa jenazah itu ke dalam rumahmu. Makanya aku suruh kamu tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu liang kubur, bukan rumahku," timpal kawannya dengan polos. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Lagian apa yang dikatakan wanita itu persis seperti ciri-ciri rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kamu Abu Nawas, aku kira kamu sungguhan. Malah cuma ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka, jawab Abu Nawas. Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman, tegas Baginda Raja. Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka, ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan? Tanya Baginda Raja. Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana Paduka, ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas? Tanya salah satu menteri penasaran. Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri, jawab Abu Nawas. Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar, teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka.